waktu ngelamar kerja di pabrik-pabrik Indonesia itu tidak ada satupun interview sama sekali, dan akhirnya proses pemerintah. Jangan sampai dapat iming-iming orang lain ada yang menawarkan, oh kamu bisa berangkat ke Korea tapi harus bayar 50 juta atau 60 juta atau 100 juta. Nah, oke, waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Qorib. Saya tinggal di Purwodadi, Jawa Tengah, dan saya tinggal di Korea selama 6 tahun ini, bekerja di pabrik krom. Cita-cita waktu kecil, sebenarnya saya tidak bisa bilang cita-cita ya, tapi mungkin keinginan dulu waktu kecil saya melihat itu, saya pengen kayak tentara negara Indonesia gitu, yang mungkin kelihatannya itu berwibawa dan gagah seperti itu. Yang membuatku datang ke Korea itu sebelumnya karena susahnya mencari kerja di Indonesia. Dulu waktu ngelamar kerja di pabrik-pabrik Indonesia itu tidak ada satupun interview sama sekali, dan akhirnya saya mencari kerja mungkin di warung atau di counter HP dan lain-lain seperti itu. Nah, ternyata itu tidak ada lowongan. Nah, biasanya lowongan seperti itu hanya lewat mulut ke mulut gitu ya. Jadi saya tidak tahu gitu. Nah, setelah itu saya pergi dengan kakak ipar saya. Tiba-tiba itu melihat ada gedung gitu berwarna biru, apa itu, ternyata lembaga bahasa Korea. Nah, dari situlah aku mencari tahu. Oh, dulu waktu aku mau ke Korea itu lewat lembaga bahasa Korea, dan saya belajar di situ. Kemudian mengikuti proses-prosesnya, ada ujiannya, ada tes skill dan lain-lain sampai tahapan bisa ke Korea. Nah, itu saran dari aku sih harus melalui proses pemerintah. Jangan sampai dapat iming-iming orang lain ada yang menawarkan, oh kamu bisa berangkat ke Korea tapi harus bayar 50 juta atau 60 juta atau 100 juta. Nah, jangan terpengaruh sama itu, karena biasanya itu tuh hanya tipuan semata gitu. Menurutku sangat penting sekali ya, karena bahasa Korea, kita tinggal di negara Korea juga harus bisa bahasanya. Kita mau misalkan beli minuman, beli makanan, kita harus pakai bahasa Korea. Terus kita bekerja di tempat Korea, meskipun banyak orang Indonesia, ya kita perlulah tetap belajar bahasa Korea, harus bisa juga. Soalnya nanti kan kita butuh berkomunikasi dengan atasan kita, rekan kerja kita, dan sajang kita gitu. Dulu waktu saya pertama kali ke Korea sih, paling sulit itu sebenarnya budaya. Kemudian karena di sini mayoritas agamanya non-muslim ya, pasti itu kendalanya sangat sulit ya. Dan masjid-masjid di Korea ini belum begitu banyak gitu. Jadi mungkin kedepannya itu bisa lebih banyak masjid-masjid yang bisa dibangun di Korea gitu. Perbedaan budaya, seperti kita di Indonesia kan udah terbiasa, waktu itu kita sesama orang Indonesia walaupun nggak kenal kita saling salam sapa gitu ya, walaupun dengan senyuman gitu. Tapi di sini itu tidak bisa sembarang dilakuin gitu ya, karena orang Korea itu sangat menjaga privasinya, dan itu adalah sensitif juga buat orang Korea gitu. Dulu waktu itu karena masa beradaptasi itu waktu awal di Korea ya, jadi aku menghadapinya itu dengan semangat dari kakak-kakak yang udah bekerja di pabrik saya. Nah, itu selalu memberikan motivasi, memberikan support. Nah, setelah itu juga ada kalanya waktu itu juga di malam hari mungkin menangis ya, karena saking sulitnya beradaptasi di Korea gitu. Walaupun seperti itu tetap saya harus bisa bertahan gitu, karena kita itu proses ke Korea itu sangat lama, terus sangat susah. Banyak orang yang mengimpi-impikan pengen ke Korea. Nah,
seperti itulah. Dan keluarga juga menjadi semangat buat saya untuk tetap bertahan di Korea sampai sekarang. Pasti ada ya kehidupan positif dan negatif, itu pasti ada, khususnya bagi orang-orang asing ataupun yang muslim ya. Pasti itu yang di Indonesia tidak ada, mungkin ada tapi tidak selegal di Korea ya. Nah itu mungkin negatifnya ada kayak norebang kayak gitu, ada juga mungkin yang minum-minuman alkohol seperti itu, mabuk-mabuk yang sampai di jalanan kayak gitu. Itu adalah hal negatif. Dan mungkin ada lagi itu judi, namanya kayak seperti proto. Nah seperti itu juga hal-hal negatif yang perlu dihindari, seperti itu. Selama saya tinggal di Korea itu hal positif itu wah super banyak sekali ya. Seperti kita hidup di Korea itu secara transportasi, secara fasilitas, birokrasi, layanan yang untuk masyarakat itu semuanya menurutku sangat bagus sekali. Dan itu berbanding terbalik dengan negara kita ya. Nah semoga harapan saya sih Indonesia bisa meniru Korea, karena banyak hal positif yang mungkin negara berkembang seperti kita masih belum bisa meniru negara maju di Korea ya. Tentu itu sangat bisa merubah cara berpikir ya, seperti kita harus disiplin, harus tepat waktu, dan kerja keras. Nah seperti itu. Dan mungkin untuk pertama itu beradaptasi sih, karena orang Korea itu dan orang Indonesia sangat berbeda ya. Makanya itu kita harus mampu beradaptasi. Contohnya misalkan orang Korea itu ternyata pemarah ya, kadang itu cepat marah seperti itu. Nah setelah marah, kalau orang Indonesia itu pastikan dimasukin ke hati gitu. Nah pasti nanti ada dendam gitu. Kalau orang Korea itu sebenarnya tuh kalau udah marah ya udah di waktu itu marah, tapi setelahnya mungkin 1 menit atau 2 menit itu bisa berubah. Oh ternyata itu marahnya di saat itu doang. Nah setelah itu orang Korea itu kembali seperti semula ya. Menurutku itu seperti gaji di Korea ya. Gaji di Korea itu beda dengan gaji di Indonesia. Kalau di Korea itu hitungannya per jam. Terus juga satu Korea itu semuanya basicnya sama. Jadi sekarang itu kalau nggak salah sekitar 2.050.000 ya itu basicnya. Nah itu seluruh Korea itu sama semua, dan itu ada hitungannya per jam, nanti lemburnya juga. Nah kemudian setelah itu kehidupan di Korea itu dengan gaji yang segitu, terus dengan biaya hidup untuk orang asing ya, bukan pandangan dari orang Korea ya. Nah itu menurutku lebih terjangkau sih, jadinya itu bagus sekali. Dulu waktu 1 tahun pertama sih saya fokusnya gaji aku itu saya kirim ke Indonesia untuk keluarga ya. Nah itu 1 tahun itu pasti aku prioritaskan gitu. Nah setelah itu ya saya berbincang dengan orang tua saya, ya saya pengen punya tabungan gitu ya. Terus akhirnya 1 tahun buat keluarga. Nah tahun-tahun selanjutnya tuh uang saya itu saya tabung. Terus mungkin nanti kalau ada yang jual tanah ataupun sawah, nah gitu saya biasanya lebih investasi ke situ. Walaupun nanti uangnya kurang itu pasti ada negosiasi gitu, boleh nggak dicicil seperti itu. Nah akhirnya ya setiap bulan nyicil begitu. Jadinya sampai sekarang alhamdulillah ya udah sangat bersyukur banget gitu. Udah ada kayak tanah sawah, sekarang sudah bangun rumah alhamdulillah walaupun belum jadi. Nah itu semua semoga hasilnya bermanfaat gitu. Perasaanku ketika mengirim uang ke keluarga itu gimana ya, rasanya campur aduk. Akhirnya
aku merasa aku sudah dewasa, sudah bisa mengirimkan uang untuk orang tua, walaupun uang itu sebenarnya nggak ada artinya buat orang tua ya, karena mungkin melihat anaknya bisa bekerja di Korea, bisa sukses, itu orang tua udah senang banget. Nah, perasaanku nggak bisa dijelasin sebenarnya ya. Perasaanku campur aduk sekali ketika bisa mengirimkan uang untuk keluarga saya, eh, karena uang itu nggak ada artinya sebenarnya buat orang tua, karena orang tua melihat kita bisa sukses bekerja di Korea itu orang tua udah seneng banget. Jadi eh, nggak bisa dijelasin, cuman bisa berkata mungkin perasaannya campur aduk, bisa menyenangkan hati orang tua gitu. Saat ini mimpi saya berharap sebelum saya meninggalkan Korea ini, dalam arti itu udah habis kontrak, aku nggak kerja lagi di Korea, aku pengen itu kalau bisa bawa istri ke Korea, bisa hidup bareng di Korea, bisa merasakan tinggal di Korea gitu. Mungkin kalau nggak ada kesempatan ya, saya pengen ajak istri saya dan keluarga saya itu berliburan ke Korea. Nah setelah itu mungkin bisa balik Indonesia dengan tenang ya gitu. Saya pengen manfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini, bisa bekerja di Korea, bisa mencari nafkah di Korea dengan gaji yang lebih dari cukup sebenarnya, dan semoga hasil itu nanti bisa bermanfaat, bisa buat kita tinggal di Indonesia, cukup buat usaha juga. Nah itu semua harapan saya. Untuk keluarga, saya sangat-sangat berterima kasih karena sudah banyak mendoakan anaknya sampai Korea ini, dan selalu mensupport, selalu ngasih semangat bisa bekerja di sini, walaupun awal-awal bekerja di Korea itu sangat sulit. Nah, jadi saya berterima kasih. Semoga usaha-usaha ini bisa bermanfaat nantinya, bisa hidup di Indonesia dengan bahagia gitu. Kepada diriku sendiri, saya berterima kasih karena sudah sangat bekerja keras, bisa sampai di titik ini dan bisa terus bertahan. Saya sangat berterima kasih. Semoga pengalaman-pengalaman yang pernah dilalui ini bisa diambil positifnya, bisa nanti untuk bekal di Indonesia gitu. Untuk teman-teman yang ingin bekerja di Korea, saya menyarankan untuk kalian belajar bahasa Korea dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, agar bisa agar bisa berbahasa Korea dengan baik, terus belajar adatnya, culture, budaya, terus juga kalian harus menghormati aturan-aturan di sini. Kemudian kalian harus siapkan mental gitu. Itu sangat berguna banget karena mental kalian itu pasti bakal diuji di bekerja di Korea ini. Semoga kalian bisa bekerja di Korea dengan aman, selamat, dan semoga hasilnya juga bermanfaat buat kalian semua gitu. Terima kasih. Kabar baik apa itu? Iya, mungkin kabar baiknya itu ya, saya minta doa-doanya kepada orang yang kalian semua yang menonton ini, minta doanya semoga insya Allah nanti tanggal 18 Januari saya akan menikah dengan calon istri saya gitu. Semoga nanti pernikahannya lancar, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Kabar baik apa itu? Iya, mungkin kabar baiknya itu ya, saya minta doa-doanya kepada orang yang kalian semua yang menonton ini, minta doanya semoga insya Allah nanti tanggal 18 Januari saya akan menikah